Hingga pagi ini sekitar 3.759 orang masih dirawat di RSDC Wisma Atlet. Seluruh pasien dirawat di 4 tower berbeda, yakni di tower 4, 5, 6, dan 7. Jumlah pasien COVID-19 rawat inap di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta berkurang. Berdasarkan data hingga pukul 8 pagi tadi, pasien berkurang 259 orang dari jumlah awalnya berjumlah 4.054 pasien. Seluruh pasien dirawat di 4 tower berbeda, yakni di tower 4, 5, 6, dan 7. Berdasarkan data yang ada tercatat mulai tanggal 23 Maret 2020 hingga hari ini, jumlah pasien terdaftar total 150.866 orang, sedangkan untuk jumlah pasien sembuh dan keluar dari RSDC Wisma Atlet total berjumlah 147.107 orang. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rizka Dior di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Rizka, apakah betul ada penurunan pasien di sana? Rizka. Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Memang penyebaran virus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta masih terus mengalami peningkatan. Namun memang benar bahwa untuk di Rumah Sakit Darurat Rujukan Virus COVID-19 sendiri sudah mengalami penurunan khususnya di Wisma Atlet Kemayoran, meski di Wisma Atlet Pademangan sempat mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Dan menurut informasi terbaru yang sudah kami himpun hingga pagi hari ini, secara keseluruhan di Wisma Atlet Kemayoran sendiri ada sebanyak total 3.759 pasien atau setara dengan 45,29% yang masih menjalani isolasi mandiri, dan ada penambahan sebanyak 417 pasien baru. Sedangkan untuk di Wisma Atlet Pademangan sendiri ada total keseluruhan pasien sebanyak 5.175 pasien atau setara dengan 41,32%, dan ada penambahan pasien baru sebanyak 151 pasien pada pagi hari ini. Namun kiranya meski bertambah ratusan pasien di kedua tempat tersebut, kiranya di Wisma Atlet Kemayoran sendiri sudah ada sebanyak 1.016 pasien yang dipulangkan, dan di Pademangan ada 159 yang dipulangkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini seperti apa masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di RSDC, sudah bersama saya Dr. Mintoro Sumego. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya? Dok, ini kalau kita lihat kan pasien di Wisma Atlet Kemayoran sendiri, benarkah ada penurunan, Dok? Dan seperti apa update-nya hingga pagi hari ini? Ya, jadi betul seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk Wisma Atlet Kemayoran pada saat ini ada penurunan pasien. Saat ini pasien dirawat ada 3.759 atau bornya itu 45%. Di beberapa hari yang lalu kita masih ada pasien itu di bornya itu sekitar 48%. Jadi ini sudah turun 3% lah. 3% ini sudah cukup baik karena kita lihat trennya ini memang sudah banyak penurunan pasien. Hari ini pasien pulang banyak sekali, ada 1.176 baik itu di Wisma Atlet Kemayoran maupun di Pademangan. Ini adalah angka terbesar sepanjang sejarah kita turunkan pasien, bukan karena tempat yang penuh, tetapi karena memang mereka dalam kondisi sembuh dan sudah diizinkan pulang oleh dokter penanggung jawab pasien. Dok, ini lain halnya dengan di Kemayoran. Kalau di Pademangan kan mengalami peningkatan begitu ya, Dok. Lantas ini dengan gejala apa pasien yang ada di sana, dan apakah memang berasal dari PPLN atau non PPLN ini, Dok? Ya. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu Bapak Kapuskes TNI, Bapak Maijen TNI, Dr. Budiman, spesialis bedah plastik, kita membagi rumah sakit Wisma Atlet ini Pademangan dan Kemayoran dibagi dua. Untuk yang tanpa gejala atau asimptomatis itu nanti akan kita rawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Pademangan, dan untuk yang bergejala akan dirawat di Wisma Atlet Kemayoran sesuai dengan gejalanya ringan, sedang maupun berat. Nah, ini untuk yang di Pademangan ini ada penaikan sedikit jumlahnya, itu masih 50-50 antara yang PPLN dan non PPLN. Angkanya bersekitar 53% yang PPLN dan 47% yang non PPLN. Dan untuk sementara memang kita sesuaikan dengan arahan pimpinan. Jadi untuk yang dirawat di sana adalah mereka-mereka yang asimptomatis.
Dr. Mintoro, ini kan jika kita lihat memang menurut data untuk kasus penyebaran varian Omikron sendiri ini di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan juga sudah nihil begitu ya dok. Lantas kenapa tren varian Omikron ini bisa berkurang banyak dok? Varian Omikron ini sejak pertama diketemukan di akhir Desember 2021 terus mencuat hingga saat ini pasien kumulatif ada 1.345 dan saat ini sudah dinyatakan sembuh semuanya pasiennya. Jadi lebih kurang 1,5 bulan ini kita merawat pasien Omikron yang rata-rata rawat inapnya adalah sekitar 10 hari dan alhamdulillah sekarang sudah habis. Jadi saya lihat ini memang suatu keberhasilan yang sangat baik untuk penanganan Omikron. Kalau dilihat memang dari gejalanya, memang mereka gejalanya asimptomatis sampai simptomatis ringan, sehingga cukup dirawat 10 hari mereka sembuh dan dinyatakan sembuh itu oleh dokter DPJP, dokter penanggung jawab, sehingga sampai akhir ini pasien Omikron per hari ini sudah tidak ada lagi pasien yang dirawat dengan konfirmasi Omikron. Mudah-mudahan ke depan juga sudah tidak ada lagi pasien Omikronnya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Dr. Mintoro Sumego. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, memang sejumlah antisipasi juga kembali dimaksimalkan oleh pihak RSDC baik di Wisma Atlet Kemayoran ataupun Pademangan. Dan untuk tenaga kesehatan serta alat kesehatan juga dimaksimalkan khususnya untuk ketersediaan oksigen yang dipastikan aman hingga 3 bulan mendatang. Kembali ke Lofi. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.